Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidi Putra dari Universitas Mercubuana, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, entity relationship diagram, dan database diagram dan database dari studi kasus di tempat saya bekerja. Saya bekerja di PT Jalur Transmedia yang bergerak di bidang penyedia layanan internet. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu flowchart itu apa. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagan. Yang pertama yaitu ada input, proses, dan output. Lalu fungsi flowchart. Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Flowchart memiliki beberapa jenis diantaranya. Yang pertama ada flowchart system. Yang kedua ada flowchart dokumen. Yang ketiga ada flowchart skematik. Keempat ada flowchart program. Dan yang terakhir ada flowchart proses. Lalu saya akan menjelaskan simbol. Dalam simbol flowchart itu ada 26 simbol. Tapi di dalam flowchart saya bikin ini cuma ada 5 simbol. Oke, 5 simbol. Saya jelasin dulu. Pertama-tama itu terminator simbol yang saya bikin ini digunakan sebagai permulaan. Biasanya digunakan start atau akhir dari suatu proses. Lalu ada flow direction symbol. Simbol ini biasa digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain, biasa connecting line. Lalu ada input output symbol yang menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Lalu ada processing symbol yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer pada bidang industri atau proses produksi barang. Simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang biasa dikenal dengan simbol inspeksi. Ini yang ini. Lalu ada decision symbol. Ini decision symbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subprosedur. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan terinci di tempat lain. Ini decision symbol. Nah, saya udah bikin flowchart PT Jalur Transmedia. Pertama-tama saya bikin terminator simbol. Mulai. Saya bekerja sebagai NOC di PT Jalur Transmedia. Lalu saya masukkan input, mendapat informasi gangguan dari customer. Lalu saya prosesnya itu saya open tiket gangguan, lalu saya melakukan troubleshoot gangguan.
troubleshoot gangguan. Lalu decision symbol, saya akan apakah gangguan sudah selesai. Kalau belum selesai, saya minta tolong ke FOC atau teknisi menuju ke lokasi, lalu melakukan troubleshoot. Jika sudah selesai, menginfokan ke customer, lalu NOC bisa close trouble ticket dan selesai kabel.